tentang jajab. Untuk mencapai jajab dengan panah pillah kan kemarin sudah dibicarakan sampai ke panah panah. Nah kita masuk pertama, kemudian yang kedua dari mencapai jajab nang ilah ya dengan bakok. Nah itu ada bakok. Dari bakok sampai bakok bilah itulah. Jadi yang pertama, yang kedua dan mencapai jajab bakok. Itu tulisannya pertama dari makom bakok lah. Pertama daripada makom bakok. Suhudul kasrah fil wahdah. Yakni suhudaka bi anna wujudil khalqi qaimun bi wujudillah la bi nafsi. Arti bakok pandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang banyak pada yang satu. Bingung jadinya kan. Maksud dan pengertiannya pandanganmu bahwa adanya makhluk ini berdiri dengan adanya Allah Ta'ala. Adanya makhluk-makhluk ini ya kita lah berdiri dengan adanya Allah. Kita ada bisa berdiri namun ada disertai Allah. Bukan adanya makhluk ada sendiri. Dia adanya kita bukan ada sendirinya. Ada yang menjadikan, ada juga yang inilah ada yang menjadikan lah. Ada juga yang mengartikan bakok nih. Suhudul kasrah dengan suhudul akli. Pandangan akal fil wahdah ilal wahdah. Artinya fil wahdah ilal wahdah. Kepada yang maksud karena dijelaskanlah. Maksud pengertian pandangan akal kepada yang satu. Akal hanya satu. Namun akal dapat mengingat yang banyak. Memandang beberapa yang banyak. Kasrah di sini adalah akal. Syahadatul akli ilal wahdah. Pandangan akal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak ini pengertiannya lah. Nyaman? Untuk mencapai makam bakok. Ini arti makam ini orang yang bersama Allah lah, makam bakok billah. Makam bakok billah. Orang yang bersama Allah ini perasaannya. Kalau kaidahnya suhudul kasrah aja. Ini tulisannya lah. Suhudul kasrah. Suhudul kasrati fil wahdati. Kalau di sini dipadahkan adanya makhluk. Nah, ini wujudul khalqi ini ya, maksudnya lah. Nah ini maksudnya. Jadi suhudul kasrah ini kalau artinya pandang yang banyak fil wahdah pada yang satu bingung. Sampai-sampai almarhum Guru Haji Alami itu guru aku juga nih. Karena beliau ini tahu bahwa aku belajar udah malam syukur Tuhan pada Guru Haji ngawan sinaus di Mekah. Kayak begini pahaman suhudul kasrah fil wahdah menurut malam syukur ya. Takon udah jadi aku najik guru aku juga. Karena sini memikirkan kadar katanya ngalih benar benar. Nah, jadi jarakullah yang sini singkat suhudul kasrah ini kan artinya pandang yang banyak pada yang satu kan bingung. Jadi maksudnya daripada suhudul akli. Nah, ini maksudnya suhudul akli. Fil wahdani ilal wahdah
Nah, nah ini namanya itu pandang namanya pada satu bingung jadinya. Ini takon. Jadi ya nakolah jalmu alim suhudul akli ila wahdah. Ini akal ini disebut kasrah, disebut banyak. Akal itu hanya satu, tapi semuanya dengan akal kita bisa mengingat. Rukun wudhu, sembahyang, rukun mandi, rukun cepat 20, cepat mustahil, cepat wajib, cepat harus. Apakah bagi Tuhan atau bagi Nabi kau akal. Jadi kasarah ini maksudnya akal. Jadi sudul akli berarti maksudnya kan pandangan akal. Pi ini pada satu ganti dengan ilah wahdah. Pandangan akal kepada satu. Nah, ya kan? Mana pandangan kita lihat Al-Quran. Wafi ampusikum. Wafi ampusikum. Apalah. Jangan memandang ke lain. Tapi ampusikum, apakah pada diri kamu, apalah tubsirun, kamu kadang melihatnya atau kadang mendengarnya. Ini ada dua arti. Kalau arti di sini apalah ampusikum, apalah tubsirun kan? Apakah pada diri kamu kadang melihatnya, apa yang kita lihat pada diri kita, tanda-tanda kebesarannya. Sifatnya yang takluk pada diri kita kan. Sifatnya yang takluk, sifat Tuhan yang takluk pada diri kita sehingga kita melihat, mendengarkan, bukan sifat kita kan. Nah ini maksud tafsir pertama. Ada ayat menerangkan lagi dalam surah Yasin. Ini amantu Jadi ayat ini kan, apakah pada diri kamu kadang melihatnya, apa yang kita lihat pada diri kita, tanda-tanda kebesarannya lah. Sifat-sifatnya yang ada pada diri kita itu yang kita lihat, bukan sifat kita, bukan adanya kita nih, adanya kita dan adanya Allah kan gitu kan. Itu yang dimaksud apalah tubsirun. Yang kedua, ini amantu birabbikum. Aku beriman. Jangan mengatakan beriman aja. Jangan iman seperti iman orang yang bodoh. Iman orang bodoh kan dikatakan dalam Al-Quran surat Baqarah atau ingin apa? Pokoknya janganlah kamu beriman seperti iman orang yang bodoh. Percaya aja lah. Percaya namun berbit nyaman ya. Tapi nang percaya kada di kantong, duitnya ada di kantong. Kada kawannya lama juga limbah ya. Nang kita percaya beduit itu nyaman, nang ada di kantong, jadi kemana-mana aja awak ya Allah. Kamu dipercaya kada di awak. Bodoh ya kepercayaannya kada kawan. So marilah jalan batis orang sudah sampai, orang sudah seorang di jalan aja lagi lah. Jadi ya Tuhan, jangan mampu beriman, dengarkan ya Tuhan. Apa lagi dengarkan? Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya. Sekarang apa ada di batinnya? Nah ini yang dimaksud dengan sudul akli ila wahdah. Pandangan akal kepada satu, pandangannya ke diri kita juga, ya kan? Adakah di sana terdengar itu kamu kada terdengar jar guru hadi dianjurkan lawan kita berusaha ikhtiar kayak apa supaya kita mendengar jangan banyak berzikir ya. Kamu kada berzikir akan terdengar tadi bohong orang itu jadi percayaannya nah dipercayai kita ada bohong jadinya kan. Namun ada terdengar ini orang sempurna imannya nih percaya ini memang ada kan gitu ya Allah. Nah ini maksud sudul akli sudul akli ila wahdah itu maksud daripada sudul kasar akil ada pandangan banyak pada satu maksudnya sudul akli pandangan akal
ilal wahdah kepada yang satu kan. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan wafi ampusikum apakah pada diri kamu tidak melihatnya. Yang kita lihat dalam mata kepala kebesarannya, PR-nya, itu sifatnya ya juga kan. Dan ayat lain mengatakan ini amantu bi rabbikum fasma'un. Jangan makin beriman, dia dengarkan apa sih yang kita dengarkan. Ini kembali kepada diri simian. Nah, ada di batin nih apa bunyi yang didengar nang. Misalnya gurunya nang namun di hati nih TV amas ibu-ibu pakaian ada pakaian itu butuhan pakaiannya sih, butuhan amas, butuhan TV. Jangan diubah jadi kita supaya butuhan Allah nah, supaya bisi Tuhan gitu sudah. TV anak bisi TV ini nanti dikatakan janganlah kamu beriman kepada Tuhan, dengarkan baru kita dikatakan orang yang beriman, orang yang percaya dengan adanya Allah. Selain itu ya bertuhan apa yang diingatnya lagi lah. Bahayanya itu karena mati itu berkejutan, kadang tahu lah. Karena di Banjar tuh ada kan kalau ke rumah tenungan yang gagah datang beberapa bulan kemudian cocok anu sabar aja kan ada dikira-kira datangnya kan habis sudah lah. Arti il wahdah ilal wahdah sudah beratan telah. Kedua dari makam bako. Jadi makam pertama dari makam bako sudah kasarah fil wahdah nih lah. Yang di atas nih kan ada tafsir yang ada di sini kan wujudul khalqi qaimatun wujudillah, adanya makhluk, adanya kita nih berdiri dengan adanya Allah, bukan ada dengan sendirinya. Nah, kalau ada yang menjadikan kadang mungkin kita ada gitu kan. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua dari makam baqa suhudul wahdah fil kasrah. Ini kedua dari makam baqa. Suhudul wahdah fil kasrah. Artinya pandangan yang satu pada yang banyak, pandangan yang satu pada yang banyak. Ini kan maksudnya kayak ini. Wa suhuduka. Wa suhuduka bi anna Allah ta'ala mawjudun fi kulli jarratil wujud. Maksud dan pengertiannya bahwa pandanganmu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada pada setiap yang ada. Tuhan itu ada pada setiap yang ada. Kita ada, Tuhan juga ada. Pandangan orang nambaka ada Tuhan pada setiap yang ada. Ada Tuhan pada setiap, ada Tuhan pada kita. Adanya di mana kalau ditakan orang? Pada keimanan yang ada terdinding. Pada keyakinan yang ada terdinding. Pada perasaan yang ada terdinding. Amun terdinding. Nah ini maksudnya tuh. Jadi adanya Tuhan pada setiap yang ada. Nah ada pada roh. Bila ada roh ada juga. Karena itu mentalak sifat ke roh. Kenapa adanya roh di situ ada iman, ada kaitan, ada perasaan, ada akal. Sebab kalau orang sudah terpisah antara jasmani rohani, mati kan sudah terpisah jasmani, ini kan ada akalnya, ada keimanannya, ada perasaannya gitu. Ya, nah jadi sepanjang ada roh kan di roh jannah, dimanfaatkan keimanan itu adalah anugerah Tuhan, keyakinan anugerah Tuhan. Perasaan juga anugerah Tuhan, pandangan juga anugerah Tuhan dalam kita. Untuk apa?
untuk supaya kita bisi Tuhan itu nah. Jangan sampai kada Tuhan. Jadi PKI nah, dia PKI itu kada Tuhan. Iman Jepang imannya tipis dan dikhawatirkan kalau pada waktu sakarat jabul sumpah kada ingat lawan Tuhan. Nah, alhamdulillah kan tujuannya itulah. Nah, sudah suhu dan jauhian la qaulian dengan menggunakan pandangan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, pandangan besar disertai perasaan adanya Allah. Nah, ini dikatakan suhu dan jauhian, pandangan perasaan, bukan perkataan, bukan yang diucapkan dengan lisan. Ini yang dimaksud sudul wahdah bil kasrah. Nah, jadi kadang dimaksud la ilaha illallah kan dimaksud. Bagi orang di makam baka nih, yang dimaksud keimanannya adanya Allah, keyakinannya adanya Allah, perasaannya bersama Allah. Itu pandangan orang yang di makam baka. Kalau di baka lah kekal. Kan bakal kekal nih. Wa ya baka rabbuka Jul jalali wal ikram, kekal diri Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kita baca teruslah. Pada makam baka ini tidak berlaku tutur kata. Gak ada banyak bijikinnya berani aja nih. Karena di makam baka hanya pandangan dan perasaan. Pandangan adanya Allah, perasaan bersama Allah itu aja. Serta keyakinan menyatakan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti pada suhudul wahdah bil kasrah. Ada juga yang mengartikan suhudul wahdah bil kasrah. Ini nak kedua kan suhudul wahdah bil kasrah. Ada yang mengartikan suhudul ya. Nah, suhudul akli. Kenapa nih? Ada juga yang mengartikan suhudul wahdah bil kasrah dengan zuhurul wahdah bil akli. Nah, ada yang mengartikan zuhurul wahdah. Nah, misalnya zuhurul wahdah fil akli, ya wahdah fil akli. Nah, begini. Nah, yang kedua kan dari makam baka suhudul wahdah fil kasrah, pandangan satu pada yang banyak, bingung jadinya. Jadi arti yang kedua suhudul wahdah, zuhur wahdah fil kasrah, nampak yang satu pada akal. Apa pengertiannya? Arti yang pertama kan suhudul wahdah, pandangan yang satu pada yang banyak. Kalau di sini kita dikatakan tadilah adanya Allah pada setiap yang ada. Adanya Allah pada setiap yang ada, kita ada. Allah juga ada karena berdirinya kita dan adanya Allah kan. Ada mungkin ada kita dengan sendirinya. Nah, ini arti yang dulu lah. Suhu dan jauhian. Ada pandangan perasaan. Nah, dan tidak berlaku perkataan dan tutur kata lah, dan ucapkan lidah yang bermanfaat pada masalah makam baka ini hanya pandangan dan perasaan. Pandangan adanya Allah, perasaan bersama Allah, ini yang dikatakan orang di makam baka kan, serta keyakinan menyatakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti yang pertama. Ada juga nama artikan suhudul wahdah bil kasrah, kan pandangannya kan kepada diri nih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Atau kita jangan mengaku beriman kalau kita kadang mendengar lah kenyataan adanya. Kenyataan adanya kan pada batin hambanya. Nah, kita dengarkan apa nyata kata darah kita atau katakah. Nah, jadi artinya zuhur wahdah bil akli, zuhur nang satu, nampak nang satu. Begitu kita pusatkan pikiran ke batin itu saja, atau ke hati kan.
nampak Allah di hati itu. Ini ngarannya syuhudul wahdah, juhur wahdah, nampak yang satu fil akli pada akal. Begitu kita pusatkan pikiran, terdengar di hatinya, rami kalau kayak itu jadi. Nah, ini yang dikatakan juhur wahdah fil akli, nampak yang satu pada akal. Di pandang akal kita adanya Allah. Karena kita kada bisa berdiri dengan sendirinya, melainkan dalam diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gawian santai, tapi kenal pahalanya kan. Ini mulai prosesnya karena nafsu lawan nafsu lawan iblis ini awaknya banyak juga menghalangi kan. Ini proses. Nah, udah makan udul husiah tadinya. Kami dulu makan udul husiah di bati-bati itu nah. Jajar kan bisa sampai jam 11 disatarkan tidak sampai jam 2. Kalau kita di sini sudah 20 per menit. Lebih banyak, lebih cepat kalah ya Allah. Jadi penting juga anak kayak Yusuf itu jadi lebih cepat, lebih baik dari Yusuf kayak itu. Karena aku kayak itu mulai balik. Baik dibandingkan, tapi aku berjalan ini jangan ada gagak kan mari juga ya. Jujur Yusuf itu untuk contoh juga karena perusahaan sukses ya Allah. Bilang gale taninggal kereta. Itu penting nanti kesempatan menjadi ngarannya pursah dalam laga. Kalau pursah seorang yang menjarit nih, entar mencari manjangan kan. Ini harus bercepat pursah. Ambil kesempatan kalau lengah kada dapat. Sama kucing minta tikus. Ini harus bersifat pursah. Ambil kesempatan kalau terlambat merungkawan kadada itu artinya pursah dalam belaga. Penting lah kalau untuk mencapai tujuan sama Tuhan seperti apa iman keyakinan supaya marifat sempurna harus pursah ambil kesempatan cepat jangan lambat-lambat. Bila lambat-lambat nah iblis sama nafsu nah kaina dulu sampai mati ya itu kada sampai. Kalau gian juga yang kita peroleh, nyatakan jalan. Nah ini katakan Nabi sudahlah. Dengan juhur wahdatil aqilah. Artinya nampak yang satu. Nampak Allah pada akal. Di pandang kan adanya Allah. Jadilah akalnya akal ilahiyah. Akalnya kan berhubungan dengan Allah sudah nih. Akal ilahiyah ngarannya tuh orang mendapat pahit ilahiyah sudah satu ya. Pandangan akal orang yang bertauhid atau pandangan orang arif hanya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, zuhur wahdah setelah mereka musyahadah nampak pada perasaan mereka hanya Allah Ta'ala yang ada. Nah, dicoba-coba kakak inilah jangan kada dicoba ini ngarannya amal makom bilah ngarannya. 3 an-nawjuda kulli syai'in mazharun di wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Adanya setiap sesuatu ini adanya tiap-tiap sesuatu ini adalah kenyataan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kenyataan adanya Allah. Nyatakan nih pada keimanan, pada keyakinan, pada perasaan, pada pandangan. Ini orang di makam billah karena. Wal alamu tusiru tusa sin besar itu salah orang aja orang apa tusa sebenarnya sin besar nah. Tusiru lah. Wal alamu tusiru di wujudillahi ta'ala. Dan alam ini apa alam sagir? Alam sagir ini alam kecil ya kita lah. Atau alam kabir. Arti alam kabir alam besar alam semesta. Isyarat bagi orang tauhid dan bagi orang arif tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dan alam semesta ini tanda adanya Allah. Percaya, yakini, rasakan nih. Ini orang yang di makam bakok. Nah, habis sudah bakok ini untuk mencapai jajab lah. Makam pana dan bakok. Pada ilmu tauhid dan pada ilmu ma'rifat. Makam ma'rifat terbagi dua. Pertama makam pana. Kedua makam bakok. Pertama makam pana. Bahwa maqamu la mawjuda illallah. Makam pana ialah tidak ada, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yang ada kedua kali adanya lah. Jadi yang ada hanya Allah. Ini makam pana, yang ada hanya Allah. Ini keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya lah. Yang kedua makam bakok. Wa suhuduka bi anna wujudallah sarin fi kulli jaratil wujud. Artinya pandanganmu bahwasanya adanya Allah ada pada setiap yang ada, maka dinamakan ini makam dengan makam tajalli dan zuhur. Ketiga, pada masalah ma'rifat, dan makam bakok terbagi dua. Nah, jadi bakoknya ada dua. Pertama makam tajalli, kedua makam zuhur. Ini dua lang kembali lah. Jadi pada makam bakok ini terbagi kepada dua lah. Pertama makam tajalli pada ma'rifat. Makam tajalli artinya nampak adanya Allah Subhanahu wa taala. Nampak adanya Allah di batin hamba. Seperti contohnya nih, satu dia. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'hu. Artinya tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah beserta sesuatu. Allah menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hamba. Jadi yang dimaksud tidak aku lihat Allah melainkan aku lihat Allah beserta sesuatu. Kita ini kan sesuatu nih. Ngaran sesuatu selain Allah itu sesuatu tuh. Tapi sesuatu kita berbeda dengan sesuatu orang lain. Kenapa kita ini diamani Allah menerima hak ta'ala Jermadi, menerima hak ta'ala ini Jermadi. Menerima ketentuan Tuhan. Karena Tuhan menentukan dirinya untuk menampakkan dirinya. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya merasa bisi Tuhan. Kan kayak itu toh. Nah, jadi di sini yang dimaksud tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah beserta sesuatu. Kita kan satu harus kita melihat Allah beserta sesuatu. Caranya melihat ya Pak. Pertama kan apanya terhadap diri kita. Sifatnya ada pada diri kita. Lalu kan ada dua arti tadi. Arti pertama kan apa nih? Opi ampus rumah atau sirun nih. Arti yang kedua ini amantu birabbikum. Nah, arti yang kedua awamakum aina makuntum. Karena di ketiga ada. Nah, awamakum. Awamakum aina makuntum. Dia Allah bersama kamu di mana kamu juga di jamban Pak sami mohon berdoa ya dimanapun waktu berabah atau berdiri kan itu maksudnya lah satu dari satu nah halus pulang kayaknya lah untuk ke bawah kah yang kedua lah ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah bihi lah. Artinya tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah di dalam sesuatu. Nah, kita ini sesuatu. Sudahkah kita melihat di dalam diri kita nih Allah benar. Sudahkah kita dengar di dalam diri kita nih Allah benar. Allah menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah dalam sesuatu. Kita termasuk sesuatu.
Ini yang dikatakan tadi makam tajalli pada ma'rifat lah, bintang makam bakok lah. Kedua makam zuhur pada ma'rifat. Tajal itu nampak tapi di batin zuhur ini pada waktu kita di dalam dunia kan. Kedua makam zuhur pada ma'rifat. Makam zuhur artinya nampak adanya Allah Subhanahu pada zahir hambanya seperti yang sudah zahir. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Artinya tidak aku lihat Allah, artinya tidak aku lihat sesuatu melainkan aku ingat Allah. Aku lihat sesuatu melainkan aku ingat Allah sebelum aku lihat sesuatu itu. Maksudnya sebelum membuka dua mata dia ingat lawan Tuhan. Ini guring nih, dan malam kita guring. Tidurlah. Mana ingat apa kita waktu tidur paling bermimpi ya. Nah, bagi orang di makam bilah nih. Ini anak bangun ini kan membuka dua mata dulu. Di bawahnya ingat dua hati. Nah, itu nang apa tadi? Nang dikatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu qablah. Sebelum membuka dua matanya bawahnya hati ingat dua. Nah, ini makam bakabil, ini makam zuhur pada ma'rifat lah. Nah, kedua wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'da. Artinya tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudah sesuatu itu. Maksudnya setelah bangun tidur. Nah, guring nih. Bangun, ada ingat-ingat jalan Tuhan loh. Setelah bangun tidur, dia lihat sesuatu yang ada. Baru lihat macam-macam. Baru dia ingat, baru ingat Allah Azza-Allah, hanya ingatnya. Sudah lah, macam-macam dilihatnya, hanya keingatan lah. Nah ini yang dimaksud ba'dah lah. Jadi ya guru aja nak asal ada dan sampai ke dadam itu aja. Mengandak cepat sebelum buka dua mata. Nah kalau sudah buka dua mata, jangan sampai lawas-lawas. Bawa ingat Tuhan. Kena lali, kalau lali jak jual lali, jual lali. Kena kan sudah dipadakan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man alfana qalbahu an dzikrina wa taba'a wa kana amruhu furuta. Kalau hati ini dibiarkan selupa-lupanya wa kana amruhu tertutup hati kena. Lalu kada mau lagi ngalih bana memberkakan kamu. Pas hendak meninggalkan kada ingat dua antara dua apakah mati dalam muslim atau mati dalam keadaan kafir. Itu aja lagi. Ini kalau orang hendak mencapai makom lah. Nah sambungannya lagi lah. Mana tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Tuhan, fawailul lil qasiyati quluhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Artinya celaka banaran. Nah, bahasa Banjarnya banaran. Ini urusannya muntai nih. Muyak aku kamu buat bahasa kata-kata tak aja orang. Sengaja kok aneh-aneh tapi payu kan. Aku banyak orang mencium kita waktu kan haji makin pendamping yang 700 orang kan. Yang rusak mani itu nang sing cium-cium kita waktu alim kan bisi-bisi sentren telah dasar padat isinya mak. Ini lah. Fawailil qasiyah, celaka beneran mereka yang keras hati, celaka mereka yang tidak mengingat Allah, mereka yang selalu melupakan Allah, nanti dalam kesesatan yang nyata. Al-Zumar ayat 33. Katakan ya karena mati dalam karena sesat dari guru jana. Undani sudah dikatakan Tuhan jadi. Nang hati nang lupa nang lalai itu nih. Kan ada aja orang bahan nang lihatkan Tuhan kebaikan orang yang mengingat ini. Terserah aja mau jalan marifat boleh, mau jalan zikir khusus boleh, mau jalan zikir hakikat boleh. Pokoknya ambillah dari nama Tuhan yang 99 karena semuanya baiklah. Nah,
Mbah punya KTP berduit, Allah teruslah. Ya rajak kalau supaya dapat rezeki dari mana Tuhan kena menyuruh orang bayar ijar gitu. Mbah, mun orang beratan menyangit beratan kan. Zikir ya Rahman supaya kasih sayang limpahan kita kan. Karena semuanya baik. Habis sudah. Tajalli dan juhur pada hakikat. Ini pada hakikat tadi masalah pada marifat pada dua, fana lawan baqo kan. Nah, tajalli dan juhur pada hakikat. Martabat tajalli dan juhur pada hakikat. Tajalli pada hakikat ialah nampak pada alam hakikat. Yang nampak di alam hakikat hanya Nur Muhammad. Kalau alam hakikat nampak pada alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta, alam hakikat. Nah, nampak dalam hakikat hanya Nur Muhammad saja. Yang lain belum ada. Ternyata Nur Muhammad itu sebenarnya diri kita. Nah, ini halnya seperti tajalli dan juhur pada hakikat. Nampak sebenarnya pada hakikat hanya Nur Muhammad lah. Yang lain belum diciptakan, belum ada. Ini ujar Nabi, bukan jalan pendapat. Kita disuruh mengenal sebenar-benar diri. Apakah di jasmani dan rohani? Sebenar-benar di jasmani menurut Nabi ada daripada Nur Muhammad. Jadi nampak pada hakikat bahwa diri kita adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud tajalli dan pada hakikat lah. Seperti dinyatakan Nabi kita kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansar pada alam syariat ini. Jadi Nabi katakan kepada Sayyidina Jabir di alam syariat, pada waktu Sayyidina Jabir di alam syariat kan, di dunia sudah kan, Nabi juga di dunia kan. Nah, satu tajalli pada hakikat. Yang dikatakan tajalli pada hakikat dasarnya nah. Atau dalilnya nah, firman Allah pada hadis qudsi, kuntu kanjan makfiyan wa ahbabtu an urafa khalaqul khalqal ya'rifani. Nah, biasa juga ditulis ini kalau ada anak belajar dan mengatakan kan mendengar itu ngarinya mustami ngarinya. Nah, dan baik kitab ini muta'alim ngarinya nilai itu lebih gana lagi kalau kebaikannya lah. Artinya aku kata Tuhan perbandaran yang tersembunyi. Aku Tuhan yang bersifat lesa, ini ujar Tuhan kepada Nabi. Tuhan ada, wajib kita percaya dengan adanya. Aku senang kata Tuhan. Aku senang, aku suka kata Tuhan. Dikenal orang pada waktu tidak ada siapapun. Siapa yang mengenal? Belum ada seseorang. Maka aku jadikan Muhammad, ujar Tuhan. Maka aku jadikan Muhammad agar Muhammad tahu bahwa dia dan aku. Supaya Muhammad mengenal aku kata Tuhan. Nah ini firman Allah kepada Nabi. Tuhan yang mencintakan kepada Nabi asal sebelum ada alam semesta. Aku Tuhan dan aku senang bahwa dikenal orang. Hebat Tuhan. Siapa yang mengenal? Karena tidak ada yang lain lagi. Allah jadikanlah Muhammad. Di sini yang dikatakan tajalli dan juhur, Tuhan bertajalli kepada siapa? Tajalli satu-satunya kepada Muhammad. Yang dikatakan martabat tajalli lawan juhur, nyata itu dilihat oleh Nabi pulang. Padahal mereka tanah ada hanya Nur. Nah ini ngarannya dalam istilah bahasa orang sufi. Martabat tajalli dan juhur, Tuhan menampakkan dirinya. Atau bahasa malam syukur, Tuhan menempatkan dirinya kepada siapa? Tuhan menempatkan diri supaya layak tuh. Tuhan ciptakan Muhammad tuh. Nah ini bisa juga diartikan gitu. Supaya apa? Supaya Muhammad tahu lawan Tuhan. Tuhan tidak akan mengasihi, tidak akan memisahi kekasihnya. Tidak akan mengasihi kekasihnya Muhammad ya. Muhammad pun pada hakikatnya ada anak tapi selalu di Tuhannya. Bahasa Nabi Nur Muhammad, ternyata Muhammad sebenar-benar di kita. Berarti di kita ada terbesar di Tuhan di Nabi. Kalau ingin sampai ke makam tajalli dan juhur pada kayak ini puncak pengetahuan, puncak diri nih. Ini keadaan lebih tinggi dari makam inilah. Sehingga orang yang meyakini serta merasakan diri Muhammad ini milik Allah, milik
Allah mengasihinya. Gitu kan. Kembali kepada Allah dengan ridho dan rahmatnya. Nah, habis sudahlah. Hikayat bahwa sebelum ada yang ada, sebelum adanya, hikayat bahwa sebelum ada yang ada ini, jadi zat Tuhan ada. Tuhan bersifat laisa. Banyak pendapat mengatakan diri Tuhan tidak dapat diumpamakan. Benarlah. Pertama, ilmu tauhid mengatakan bahwa diri Tuhan zat wajibal wujud, dan ini ulama tauhid. Artinya diri yang wajib ada, dan orang mukmin wajib percaya dengan adanya. Ada pula yang mengatakan diri Tuhan zat mutlak. Artinya zat yang mutlak adanya. Artinya zat yang mutlak adanya. Tidak ada yang menjadikan diri Tuhan. Ada pula yang mengatakan diri Tuhan itu zat laisa. Artinya diri Tuhan ada bersifat laisa kamislihi. Ini sebaiknya dari pendapat ulama tauhid lah. Kedua, ulama tasawuf muhakkikin mengatakan bahwa diri Tuhan nurjat. Bahwa diri Tuhan nurjat. Artinya nur diri bagi Tuhan. Itu nurjat artinya nur diri bagi Tuhan. Maka mengambil ulama tasawuf muhakkikin yang ada hubungannya dengan nama Tuhan. Yalah nur, ambil nur. Zat ini memberikan pengertian aja. Nah, orang dulu mengatakannya nurjat. Artinya nurjat, nur diri Tuhan. Zat itu kalimat tambahan saja. Jadi kesimpulan, nur itu yang dikatakan diri bagi Tuhan. Tidak boleh diartikan dengan cahaya. Ini kan masalah tasawufnya. Bukan masalah syariat, bukan masalah logat lah. Jadi nur itu diri bagi Tuhan. Satu. Nabi kita yang tahu. Nabi tahu bahwa diri Tuhan itu nur. Dan Nabi kita diam. Setelah datang Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari kepada Nabi kita, Sayyidina Jabir menanyakan mengenai yang pertama kali Allah ciptakan. Bertajalli Tuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bertajalli hanya kepada Nabi kita. Memang dijadikan oleh Tuhan Nabi dulu. Dikatakan Nabi kita kepada Jabir. Nabi Jabir bertanya, dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir. Yang pertama kali yang ada Nur Muhammad, ya Nabi. Nur Muhammad pada hakikat nurjatlah bertajalli kepada diri Nabi kita Muhammad SAW, jadilah Nur Muhammad. Jadi mempelajari masalah hakikat ini itu sangat penting ya Rabbana. Pertama untuk penenangan jiwa. Nah, kedua mendahan hidup dan berberkah lah. Ketiga supaya dalam keadaan zikir dan sholawat. Keempat supaya diri ini jangan tadi ini ngawal di Tuhan di Nabi lah. Itu istilah bahasa beliau. Adapun zat wajibal wujud ini bukan nama Tuhan dan bukan nama Nabi. Nah, ketiga demikian zat mutlak juga bukan nama Tuhan dan bukan juga nama Nabi. Keempat demikian juga laisa. Zat laisa bukan nama Tuhan dan bukan juga nama Nabi. 5. Perlu juga diketahui bahwa agama Islam sangat berhubungan dengan nama Tuhan dan Nabi. Karena yang memberikan nama adalah Tuhan sendiri. Dan yang lainnya manusia yang memberikan nama. Nah ini manusia. Tuhan yang memberikan diri nabinya, nama dirinya dengan Muhammad. Asalnya. Sampai dilahirkannya juga Muhammad kan. Nah lain tambahan. Kalau ingin tahu yang benarnya lah. Tapi sudahlah. Karena yang maka agar jangan tersalah pengambilan, agar jangan kelir pahaman, ambillah yang ada. Itu hubungan tuh salah tenang. Ketinggalan pulang kan. Itu hubungan tuh. Aduh. Nah, jangan ini pakai matian ngalihin cari. Gitu nih. Nah ya sudah. Itu hubungan lah.
Ambillah yang ada hubungan dengan nama Tuhan dan nama Nabi supaya sempurna keimanan dan keyakinan. Sedikit lagi lah. Keenam, zuhur pada hakikat. Zuhur pada hakikat, nampak pada hakikat. Maksud dan pengertian diri Tuhan itu orang dulu mengatakan nurjat. Ambil yang ada kaitannya dengan nama Tuhan, ialah nur. Bertajalli, bernampak kepada Muhammad, jadilah Nur Muhammad. Nah ini zuhur pada hakikat itu nih. Nampak pada hakikat diri, pada sebenar-benar diri. Yakini, rasakan dia lagi. Nah, wa azharun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisani ala Sayyidina Jabir ibni Abdullah. Artinya Nabi zahirkan, Nabi ucapkan kepada Sayyidina Jabir dengan sabdanya yang pertama kali Allah nyatakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dalam tasawuf dengan martabat ta'yin awal. Pertama yang nyata di hati Nabi kita, karena yang lain belum ada. Nah ini yang tajalli dan zuhur pada hakikat. Setelah mendengar Sayyidina Jabir ibni Abdullah dengan yang disabdakan Nabi, percayalah Sayyidina Jabir serta meyakininya dan merasakannya. Dinamakan martabat tajalli dan zuhur pada hakikat. Al-Ijjatu, kemuliaan. Sampai sini kita sambung di Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi washabihi ajmain lamma bima 'allamtana. Wa'alimna ma yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.